Halo anak-anak kelas 8, bertemu kembali bersama Ibu Santi. Anak-anak, melalui tayangan ini Ibu akan mencoba menjelaskan kepada kalian mengenai grafik gerak GLB dan GLBB. Baik, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita akan review dulu apa itu gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Pada materi sebelumnya kita telah sama-sama belajar bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus dan nilai kecepatan tetap atau konstan. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah di sini kalian bisa lihat ada kura-kura sedang berjalan. Kemudian ada orang yang sedang berjalan juga. Dan contoh ketiga, kereta bergerak dalam perjalanan menuju suatu stasiun. Anak-anak, biasanya atau umumnya ketika kita berjalan itu kecepatan kita cenderung tetap ya atau sama gitu tuh. Jadi nggak berubah-berubah, kecepatannya selalu sama seperti itu. Jadi gerak kita bisa dikategorikan sebagai gerak lurus beraturan. Begitu juga sebuah kereta api yang sedang bergerak gitu ya. Nah, kereta api pun cenderung untuk mempertahankan nilai kecepatannya supaya penumpangnya nggak pusing gitu ya, karena kalau kecepatannya berubah-berubah terus nanti bisa pengaruh kan ke penumpang yang ada di dalam kereta, tidak nyaman seperti itu ya. Jadi dalam perjalanan kereta api itu cenderung mempertahankan nilai kecepatannya, jadi termasuk dalam gerak lurus beraturan. Berikutnya anak-anak, kita sudah juga belajar tentang persamaan untuk gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Ini segitiga rumusnya ya anak-anak, S yang ada di atas, kemudian V dan T ada di bawah. V di sini adalah dari kata velocity, yang artinya kecepatan atau kelajuan. Satuannya bisa dalam meter per sekon atau kilometer per jam. S di sini adalah space atau spasi, yang artinya perpindahan atau jarak. Satuannya bisa dalam meter atau juga dalam kilometer. T di sini adalah time, menunjukkan waktu. Satuannya dalam sekon atau jam. Masih ingat ya anak-anak? Jadi kalau kita mau cari S, maka persamaannya V dikali T, seperti itu. Baik, kita mulai saja anak-anak. Untuk grafik yang pertama itu adalah grafik A terhadap T. A di sini adalah percepatan dari kata akselerasi. Ini waktu, time. Untuk gerak GLB dulu ya anak-anak. Nah, contohnya ada seseorang bersepeda dengan kecepatan tetap yaitu 2 meter per sekon. Ini ada orang bersepeda gitu ya. Nah, sebelum membuat grafik, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu anak-anak. Ini yang sebelah kiri ya. Ini merupakan tabelnya. Karena kita mau membuat grafik percepatan terhadap waktu, maka ini grafiknya waktu dan percepatannya. Untuk gerak lurus beraturan, kecepatannya kan tetap anak-anak. Jadi karena kecepatannya tetap atau bisa dikatakan tidak mengalami perubahan, maka perubahannya itu bisa dikatakan nilainya 0. Ya, ingat percepatan itu kan menunjukkan perubahan kecepatan. Nah, karena kecepatannya tidak berubah, maka percepatannya bernilai 0. Jadi kalau kita ukur dari awal pengukuran waktu 0 sekon sampai 10 sekon, nilai percepatan untuk gerak GLB itu selalu 0. Ya, tidak mengalami perubahan. Ini anak-anak, grafiknya yang sebelah kanan. Sumbu X itu menunjukkan waktu. Sumbu Y itu menunjukkan nilai percepatannya. Jadi ketika waktunya berjalan ya dari 0 sampai 10 detik, kalian bisa melihat nilai percepatannya selalu di angka 0. Ya, bisa ya anak-anak? Baik, selanjutnya grafik V terhadap T. V di sini tadi jangan lupa velocity, kecepatan. T-nya time, waktu. Contohnya masih tetap yang sama, orang bersepeda dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon. Langkahnya juga sama. Langkah pertama kita membuat tabel terlebih dahulu.
tabel yang berisi waktu dan kecepatan. Waktunya kita mulai dari 0 ya, jadi awal pengukuran 0 sampai 10 detik. Nah, karena kecepatannya tetap atau selalu sama, maka dari waktu awal pengukuran di 0 gitu ya anak-anak sampai 10 detik, nilai kecepatannya selalu di angka 2 anak-anak. Kan tidak berubah nilai kecepatannya. Nah, dari tabel kalau kita buat grafiknya sama seperti tadi, sumbu X itu waktu, sumbu Y-nya kecepatannya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk waktu 1, kecepatannya 2. Ketika waktunya 2 detik, kecepatannya tetap 2. Sampai di waktu 10 detik, ini nilai kecepatannya tetap 2. Ya, jadi kecepatannya konstan nih, tetap anak-anak. Dia tidak berubah. Selanjutnya, grafik jarak terhadap waktu. S terhadap T. Ya, space ya, spasi terhadap time. Dengan contoh yang sama dan langkah yang sama. Langkah pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Tetapi sekarang tabelnya hubungan antara waktu dan jarak. Nilai kecepatannya dikasih tahu 2 meter per sekon. Waktunya sama ya anak-anak ya, mulai dari 0 sampai 10 detik. Nah, ini yang jarak kita cari menggunakan rumus. Rumus yang tadi Ibu sempat tayangkan di awal. Untuk mencari jarak adalah V dikali T. Jadi nilai V ini, 2 ini dikalikan dengan waktunya. Maka untuk jarak ini anak-anak ya, ketika waktunya 0 ya 0 kali 2, 0. Ketika waktunya 1, 1 kali 2 jaraknya 2. Ketika waktunya 2 detik, maka jaraknya 2 kali 2 ya, V kali T ini. V-nya 2, waktunya 2, jadi hasilnya 4. Sampai ketika waktu 10 detik, jarak tempuhnya ketemu 20. Dari V kali T, 2 dikali 10, hasilnya 20. Jadi setelah tabelnya terisi, baru kalian pindahkan ke dalam grafik. Maka kalian akan menemukan bentuk grafik seperti ini anak-anak ya. Ini grafik dengan gradien atau kemiringan yang tetap anak-anak. Ini grafik linier ya anak-anak. Jadi untuk gerak lurus beraturan, grafik S terhadap T-nya bentuknya seperti ini ya. Ketika waktunya 1 detik, ini jaraknya 2 meter. Ketika waktunya 2 detik, ini jaraknya 4 meter. Sampai waktunya 10 detik, jarak tempuhnya 20 meter. Bisa ya anak-anak untuk grafik GLB? Baik, kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat GLBB adalah gerak suatu benda dengan lintasan berupa garis lurus dan nilai kecepatannya berubah. Nah, ini anak-anak. Bedanya di sini ya. Jadi sekarang kecepatannya itu berubah. Berarti sudah ada nilai percepatan. Tetapi perlu kalian ingat, perubahan kecepatannya itu nilainya tetap. Atau nanti nilai percepatannya di sini nilainya tetap anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh gerak lurus berubah beraturan adalah ini yang pertama. Mobil yang semula diam kemudian bergerak. Diam itu berarti kecepatan awalnya 0. Kemudian bergerak. Berarti dia nilai kecepatannya bertambah ya anak-anak dari 0 sampai ke nilai kecepatan tertentu. Contoh yang kedua, ini gambar kedua anak-anak. Mobil yang semula bergerak kemudian berhenti. Jadi kalau kalian lihat di gambar kedua ini, mobilnya tadinya sedang bergerak, kemudian dia menabrak gitu ya, pembatas, akhirnya berhenti. Jadi tadinya dia punya nilai kecepatan awalnya, kondisi akhirnya kecepatannya jadi 0. Berarti kecepatannya berubah ya. Contoh ketiga, di sini ada mobil balap berusaha mengejar mobil lawannya. Kalian bisa lihat ya, pastinya pengendara mobil balap ini menambah ya kecepatannya. Jadi ini ada percepatan atau termasuk gerak lurus berubah beraturan. Contoh lainnya adalah untuk gerak vertikal. Vertikal tuh gerak yang tegak anak-anak ya, naik turun. Itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Untuk benda yang geraknya ke atas, maka akan mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang. Tapi untuk benda yang geraknya turun,
itu akan mengalami percepatan atau kecepatannya bertambah. Seperti itu. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, itu ada 3 rumus anak-anak. Masih ingat ya, ini rumusnya ada VT itu menunjukkan kecepatan akhir. Ingat, kan kecepatannya berubah. Kalau berubah tuh berarti ada kondisi awal dan ada kondisi akhir. Ya, jadi ini ada VT dan ada V0. Kemudian ini ada A itu percepatan. Percepatan tadi menunjukkan perubahan kecepatan. Jadi untuk A selalu muncul ya anak-anak, baik di rumus 1, 2, ataupun 3. Dan ini ada waktu, kemudian ada jarak. Masih ingat ya? Rumus pertama digunakan bila tidak muncul jarak. Jadi nggak ada S di sini. Rumus kedua digunakan kalau tidak ada waktu. Ya. Nah, rumus ketiga digunakan bila waktu dan jarak itu muncul bersamaan. Jadi ada waktu dan ada jarak. Seperti itu. Ini keterangannya kalian bisa baca sendiri ya. Baik, kita langsung saja masuk ke grafik yang pertama untuk GLBB, yaitu grafik percepatan terhadap waktu. Contohnya ada seseorang berusaha mengejar kereta dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini jadi orang ini ketinggalan kereta, dia berusaha ngejar, dia mengalami GLBB dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini artinya dalam 1 detik kecepatannya bertambah sebesar 0,5 meter per sekon anak-anak. Nah, kita lihat di sini ya, untuk yang pertama grafik percepatan terhadap waktu. Jadi kita buat tabel dulu. Tabelnya hubungan antara waktu dan percepatan. Nah, waktunya kita ukur dari tadi ya, 0 sampai 10 detik. Nah, karena percepatannya tetap, ini percepatannya anak-anak, maka nanti untuk waktu dari mulai 0 sampai 10, nilai percepatannya tetap anak-anak di 0,5. Ini percepatannya tetap ya. Grafiknya sama seperti tadi anak-anak. Sumbu X itu waktu. Jadi waktunya ada perubahan, tetapi sumbu Y ini menunjukkan percepatan. Ketika waktunya berubah, kalian bisa lihat nilai percepatannya tetap di 0,5. Tabel yang kedua itu grafik V terhadap T-nya untuk GLBB. Kasus yang sama ya anak-anak, sekarang tabelnya kita hubungkan antara waktu dan kecepatan. Ingat anak-anak, sekali lagi Ibu mengulangi, untuk nilai percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, itu artinya setiap detik kecepatannya bertambah sebesar 0,5 meter per sekon. Ya, jadi tiap 1 detik kecepatannya nambah 0,5. Nah, jadi ini rumusnya anak-anak. Ya, masih ingat rumus kecepatan itu ya, VT sama dengan V0 plus A kali T. Karena kecepatan awalnya itu 0, maka nanti nilai kecepatan ini dicari dari percepatan dikali waktu A kali T. Ya, jadi nilai kecepatannya ketika waktunya 1 detik, kecepatannya A kali T 0,5 kali 1. 0,5. Kemudian waktunya 2 detik, kecepatannya jadi 1, kan bertambah setengah gitu ya. Ketika waktunya 3, kecepatannya jadi 1,5. Jadi nambahnya tuh tiap detik 0,5 anak-anak. Ya, seperti itu. Ketika waktunya 10 detik, ya berarti tinggal A kali T, 0,5 kali 10, hasilnya 5. Dari tabel ini, grafiknya menjadi seperti ini anak-anak ya. Ketika waktunya 1, ini kecepatannya di angka 5. Ketika waktunya 2, kecepatannya 1. Ketika waktunya 10, ini kecepatannya ada di angka 5. Jadi untuk grafik V terhadap T untuk gerak LBB, ini grafiknya berupa grafik linier ya. Garis miring ya, dengan kemiringan yang tetap anak-anak. Terakhir, ini grafik S terhadap T. Ini kalian bisa lihat, berarti tabelnya itu kita hubungkan antara waktu dan jarak. Pakai rumus yang ketiga anak-anak. Ini kita masukin rumusnya ya, yang tadi untuk percepatan 0,5, waktunya dari 0 sampai 10, maka nanti ketemu nilai jaraknya seperti ini. Kalau kita buat grafiknya, maka grafiknya bentuknya parabola anak-anak seperti ini ya. Karena persamaan kuadrat ya, rumusnya kan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat.